Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, memasuki hari ke-6 puasa kita. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan, untuk melaksanakan kajian kita kitab Asrarus Shalah. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita berkirim Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, para wali, guru-guru kita, ulama-ulama kita, juga kepada leluhur-leluhur kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, siapapun saja yang sudah mendahului kita di alam barzah. Wabil khusus musannaf hadal kitab ala nadini al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Terima kasih, melanjutkan Fadilatul Husul. Kemarin belum selesai karena banyaknya kajian dari beliau musannaf, Kiai Musannaf, yang melanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannaf hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yurwa lan den riwayatake an Abi Hurairah, saking sahabat Abi Hurairah, ustune Abi Hurairah kana iku ana sinten Abu Hurairah yusolli iku salat sinten Abi Hurairah yauman ing dalem siji dina fi Jami'il Basrati ing dalem masjid Jami'e kota Basrah. Fasakhatat monggo gugur atau runtuh nahiyatu min masjidin, apa dinding atau bagian bangunan saking masjid Basrah iku mang. Fastama monggo kumpul sapa annasu menungso lilladzi krana runtuhe dinding tersebut. Falam yash'aru monggo ora weruh sinten Abu Hurairah bihi kelawan peristiwa tersebut. Hatta sorofa sehingga selesai atau bubaran sinten Abu Hurairah min sholatihi saking sholate Abu Hurairah dari al-Ihya, kitab keterangan nang kitab Ihya. Jadi saking khusyuknya ini loh, ini contoh orang melaksanakan sholat khusyuk. Nah, itu Abu Hurairah, sahabat Nabi, ketika suatu saat berada di kota Basrah, di Masjid Jami' Basrah, beliau sedang melaksanakan sholat. Ya, suatu ketika entah itu bagian dari Masjid Basrah, entah atap atau dinding atau apa itu roboh. Jadi jangan dibayangkan masjid zaman dulu itu orang-orang Arab itu mempunyai atap seperti sekarang ya. Mungkin atapnya ya pelepah kurma itu. Masjid Nabawi juga dulu kan begitu, cuman orang Arab itu rumahnya karena memang jarang hujan. Kalau orang-orang di iklim tropis seperti di Indonesia kan memang tertutup. Apalagi yang hidup di daerah kutub itu kan tertutup tebal itu. Jadi orang Arab itu cuma biasanya dinding atapnya dikasih pelepah kurma seadanya gitu. Itu suatu saat itu runtuh. Ya, saking kusuknya, tidak tahu beliau
Sampai orang-orang itu berkumpul di situ, setelah sholat baru tahu kalau runtuh itu saking khusyuknya. Nah, kalau kita kan kalau keadaan khusyuk paling ketika kecapean tidur itu ya, ada apa-apa enggak tahu, bahkan sampai alarm pun enggak tahu. Wa kana lan ono sinten Ali bin Abi Thalib, sinten sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, radhiya muga-muga ridhone Allah sinten anhu saking Abi Thalib. Wa karomalan muga-muga mulyake sinten Allah wajahu ing awake atau wajahe Sayyidina Ali. Idza hadara nalikane teka apa waktu sholati apa waktu sholat, waktu sholati apa waktu sholat, ya tazalzalu mongko gonjang ganjing gemeter sinten Nabi Thalib, waya telu lan berubah, waya telu nalan berubah warna apa wajahe Sayyidina Ali. Fakila mongko den takoni lahu maring Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Ma utawi apa laka iku ma laka ya Amirul Mukminin. Kenapa jenengan wahai Amirul Mukminin? Fayaqulu monggo ngendikan sinten Ali. Jaa waktu amanatin. Jaa wis teka apa waktu amanatin, waktu yang diamanahkan. Ardo kang nawarake ha ing waktu amanah sinten Allahu Allah. Alas samawati ing atase langit-langit wal ardi lan bumi-bumi wal jibali lan gunung fabiyin mongko nyegah mongko nolak ayahmil naha ing yen to nanggung sinten apa sapa iku mang langit bumi gunung lan liya-liyane mang. Wasfakna lan wedi sapa wasfakna lan wedi sapa wedi temen sapa ingsun minha saking wasfakna lan wedi sapa langit gunung dan liya-liyane kumang minha saking njaga amanah. Pahamal tu mongko nanggung ingsun ha ing amanah. Surat keterangan wonten kitab Ihya. Jadi ini luar biasanya ya. Peristiwa sholat itu bagi orang-orang yang beriman itu sungguh peristiwa yang mengharu-birukan. Suatu pertemuan. Nah ini teribaratkan kok seperti kita ketika dulu misalnya punya pacar. Nah ini punya pacar baru mau ketemu janjian itu udah ndak karuan, salah tingkah bingung. Nah, ini pucat pasi wajahnya. Nah ini yang terjadi kepada sahabat dan menantu Rasulullah. Padahal 5 kali sehari itu. Ketika menjelang waktu sholat, udah azan itu hebat ya, gemeter kayak kalau orang-orang kayak kita ya ketemu siapa gitu. Atau mungkin kita yang di sidang, kalau anak sekolah ya di sidang di ruang BP itu kan kita gemeter takut wajahnya memerah atau apa lah. Itu Sayyidina Ali itu setiap hadir waktu sholat seperti itu. Kemudian ditanya, wahai Amirul Mukminin, jenengan kamu ini kenapa? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, ya ketika waktu sholat, ketika waktu yang diamanahkan sudah sampai ya seperti ini. Ya, waktu amanah ini loh, amanah berupa amanah untuk menjaga sholat. Ini dulu yang diperintahkan Allah untuk ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Tapi semuanya tidak mampu untuk menanggungnya, menanggung
sholat ini, dan takut untuk memegang amanah ini. Tapi kita manusia, aku Sayyidina Ali dan juga manusia itu yang kuat menanggung amanah ini. Makanya ada sebuah keterangan bahwa sholat itu adalah sedekah terindah, peristiwa yang paling indah untuk menjaga keberlangsungan alam semesta ini. Yang mana sholat itu, sholatnya orang mukmin itu, nah itu menjaga kestabilan medan magnet yang ada di kutub utara dan di kutub selatan. Nah, ini untuk senantiasa stabil, musim untuk senantiasa stabil itu dikarenakan sholatnya orang-orang mukmin itu. Jadi alam semesta itu berutang budi kepada umat-umat Islam yang sedang menjalankan sholat. Makanya sholat itu waktunya sudah ditentukan untuk menjaga keseimbangan tersebut, yang ada di langit, yang ada di bumi, semua makhluk hidup, gunung-gunung ini tidak mampu menanggung itu yang mampu. Itu makanya gunung itu bersahabat dengan manusia sebenarnya. Itu bagaimana peristiwa itu ketika Rasulullah SAW di Taif sedang berdakwah, dilempari oleh penduduk Taif sampai berdarah. Itu yang marah pertama kali siapa? Gunung. Karena gunung ini juga sangat berutang budi sebagai pakunya bumi. Gunung sebagai paku-paku dalam di bumi ini. Ya, ini marah ketika manusia yang paling mulia, yaitu yang menjaga kestabilan, itu dimarahi atau dilempari, dihinakan oleh makhluk, oleh kaum Taif itu. Ya, seandainya makanya orang itu ketika berada di gunung itu punya energi yang beda. Demikian juga di pinggir laut. Ini hubungannya ini kalau kapan-kapan lah kita ulas itu ya. Wa yurwalan riwayatake an Ali bin Hasan saking Ali ibn Husain. Anna usdu Ali bin Husain. Kana ono sinten Ali bin Husain ida tawaddoa nalikane wudu sinten Hasan, sinten Ali bin Husain, asfara monggo pucet launuhu apa kulite wernane atau wajahe wernane Ali bin Husain. Fayaqulu monggo den takokake lahu maring monggo takon fayaqulu monggo takon lahu maring Ali bin Husain ahlahu sinten ahline atau keluargane Ali bin Husain. Mahada maiku apa ada ya iki maiku apa ada utawi iki perkara alladzi ya'tarika kang teka apa ladzi ing sira indal wudhui ketika jenengan wudu, ketika berwudu. Fayaqulu monggo ngucap sinten Ali bin Husain, ada daruna ana ta weruh sira kabeh bena yadai ing dalem antarane tangan ingsun min ing sapa uridu ngarepake ingsun an akuma ing yen to arep jumeneng sapa ingsun. Al Ihya, keterangan wonten ing Ihya. Jadi Ali bin Husain putrane Sayyidina Husain suatu saat ketika beliau sedang berwudu, ini kalau Sayyidina Ali kan ketika masuk waktu sholat. Nah, ini ketika berwudu, Ali bin Husain ini wajahnya menjadi pucat.
menjadi pucat, warna kulitnya pucat. Kemudian ditanya keluarganya, apa ini? Kenapa kamu? Apa yang menyebabkan hal ini? Ketika kamu berwudu kok wajahmu, kulit warna kulitmu ini berubah semua. Kemudian beliau menjawab, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi padaku? Ya, ketika aku mengharapkan untuk mendirikan sholat, ya begini. Saking sholat itu sesuatu hal yang ini yang terjadi kepada para wali Allah, kepada orang-orang yang dekat, makom-makom ruhaniyah dekat dengan Allah itu, ketika mau sholat itu mengalami hal seperti ini. Beda ya dengan kita ini, malah kadang ketika waktu sholat itu malah dengar adzan malah menggerutu, walah kau udah zuhur, walah kau udah asar. Tapi ya inilah beda ketakwaan kita dalam hati kita itu masih jauh dari imannya atau ibadahnya para ulama itu, para wali aulia min auliaillah yang begitu dekat dengan Allah. Wa yurwalan den riwayati anak Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Muga-muga ridane Allah taala anhuma saking Ibnu lan Abbas. Putranya sahabat Abbas. Annahu setune Ibnu Abbas qala dawuh sinten Ibnu Abbas. Qala dawuh Ibnu Abbas sinten Dawud alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, fi munajatin, di dalam munajatnya, di dalam bisikannya Nabi Dawud, berupa bisikannya, ilahi mayyaskunu bainika wa man tataqabbala shalah fa auhallahu ilaihi ya Dawud innama yaskunu baiti wa aqbalus shalah minhu man tawaddu'a li idhamati wa qata'a naharihi bi dzikri ila akhirih. Jadi Ibnu Abbas itu pernah bercerita, pernah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Dawud itu, Nabi Dawud alaihissalam ini di dalam munajatnya kepada Allah itu pernah berbisik-bisik, pernah bermunajat, ya Allah, siapakah yang menetap di rumahmu? Dan siapakah orang yang engkau terima sholatnya? Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud itu, wahai Dawud, wahai Nabi Dawud, innama yaskunu, sesungguhnya orang yang menetap di rumahku dan aku terima sholatnya adalah orang yang senantiasa tawadhu karena keagunganku, andap asor ketika karena keagunganku, dan selalu dengan merunduk di dalam siangnya, selalu melaksanakan merunduk ini, sholat di siang-siangnya orang tersebut dengan mengingatku. Dan bagaimana orang tersebut menjaga jiwanya dari menuruti hawa nafsunya karena mengharap ridhaku. Wa kaifa nafsu anisawat min ajli yu'azzimul ja'i, juga bagaimana orang tersebut memberi makan kepada orang yang lapar. Wa yu'awwiul gharibu,
dan juga memberi pengungsian, memberi tempat berteduh, berlindung kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang asing. Ada musafir, ada apa, ditampung, menampung orang-orang asing. Wa yarhamul masabi, dan juga mengasihani atau menjenguk orang-orang yang terkena musibah. Fadzalika alladzi yudhi'u nurahu. Ya, mereka inilah orang yang terang cahayanya fis samawati. Orang-orang seperti inilah yang senantiasa menetap, orang yang senantiasa tawadhu karena keagungan Allah, kemudian selalu merunduk pada waktu siang untuk mengharap ridhonya, mengingat Allah. Juga orang yang selalu mencegah dirinya untuk jatuh ke bisikan hawa nafsu karena mengharap ridhonya Allah. Orang yang selalu memberi makan orang yang kelaparan, memberi tumpangan kepada orang-orang asing, juga orang yang senantiasa mengasihi orang yang terkena musibah. Nah, orang-orang seperti inilah yang terang cahayanya di langit. Kasyamsi idza da'ani, kasyamsi terang di langit seperti matahari. Inda'ani labaituhu. Orang seperti ini yang ketika berdoa kepadaku Allah, maka Allah akan mengabulkan. Wa in sa'alani a'taituhu, dan ketika dia meminta kepada Allah akan senantiasa diberi oleh Allah. Wa ja'alahu fil jahli hilman, dan ketika Allah menjadikan orang ini itu keadaan orang-orang yang bodoh, kemudian Allah memintarkan. Wa fil ghaflati dzikron, dan ketika dia terlalai, lupa, Allah memberi peringatan, mengingatkan. Wa fi dzulmati nuron, dan ketika dalam keadaan rupek, dalam keadaan gelap, Allah memberi terang, mencahayainya. Wa inna ma mislahu finnas kal firdausi fi a'lal jinan. Dan perumpamaan orang-orang seperti ini di kalangan manusia itu adalah seperti surga Firdaus yang menjadi tempat tertingginya surga. Ini saking istimewanya orang-orang ini di hadapan manusia itu derajatnya ya mungkin secara dohir, kalau orang kita bukan orang-orang yang itu orang-orang biasa di dunia, kayak orang-orang menyamar sebagai orang-orang biasa, tapi orang ini menyimpan ketenangan batin yang luar biasa. Omongannya selalu membawa kedekatan kita untuk mendekatkan kepada Allah. La nibasa anharuha wala tata'abbaro samaruha. Dan Allah tidak pernah sumber mata airnya itu dikeringkan oleh Allah. Selalu misalnya sumber air itu kan bentuk penghidupan manusia ya. Sumber kehidupannya orang ini tidak pernah kering. Tidak banyak terkadang, tapi lumintu. Sumber mata airnya tidak pernah kering, dan wala tataghayyar, dan Allah tidak merubah buah-buahan dari orang tersebut, atau sumber makanannya, misalnya dia mempunyai tanaman di sekitar rumahnya, ada buah, itu selalu lumintu, selalu tidak berkurang mungkin ketika dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan kemarau,
air di rumahnya sumurnya itu ya tidak sampai apa namanya kering yang keterlaluan, cukup untuk orang-orang ini, orang-orang istimewa ini para, kalau sekarang para waliullah yang dekat dengan Allah. Ya, keterangan ini di kitab Ihya Ulumuddin. Wa yurwa an Hatimil Asim, diriwayatkan dari Hatim Al-Asim radhiyallahu an, annahu setunya Hatim Al-Asim suila ditakoni anis sholatihi dari sholate Hatim. Faqala mongko ngucap sinten Asim, idza kanat nalikane wis teka wis mangsa apa as-sholatu sholat, asbagtu monggo nyampurnakno ingsun al wudu'a ing wudu, wa ataitu lan nekani sapa ingsun al mawadi ing panggonan, alladzi uridu kang ngarepake sapa ingsun as-sholata ing salat fihi ing dalem mawadi. Faqut monggo lungguh sapa ingsun fihi ing dalem mawadi, hatta tajtami'a sehingga kumpul apa jawarihi semua anggota badan ingsun, semua anggota bagian ingsun. Summa aku mongko nuli jumeneng sapa ingsun ila sholati maring salat ingsun. Waj'al lan dadekno sapa ingsun al Ka'bata ing Ka'bah, seolah-olah menjadikan Ka'bah itu baina hajibi ing dalem antarane alis ingsun, wasirat lan siratal mustaqim iku tahta qadimi, di bawah apa telapak kaki ingsun, wal jannatu an yamini, surga an yamini wonten ing sisih tengenku, wanar an simali, neraka di sisi kiri, wa malakul maut lan utai lan malaikat maut waro'a di belakang mburi ingsun, adonnuha nyono sapa ingsun ha ing salat iku akhir sholati, merupakan salat terakhirku. Summa aku mongko nuli jumenengake sapa ingsun bainar roja ing dalem antarane roja, pengharapan kepada rahmatnya Allah, wal khaufulan takut dengan Allah, wa akbaru lan takbir, takbiron dengan takbir, bitahqiqi kelawan pernyataan, wa akro'a dan membaca sapa ingsun qiraatan dengan bacaan, bitartilin dengan tartil berurutan dan pelan, warka'u lan rukuk sapa ingsun rukuan dengan rukuk, bitawaduin dengan penuh ketawaduan, wasjudu lan sujud sapa ingsun sujudan kelawan sujud, bitahasui dengan konsentrasi, dengan husuk tenang, waqudu dan lungguh sapa ingsun alal wiraqi ing atase nyunggung alaisaru kang kiwa, wa ahrosa lan nglemeki sapa ingsun dohra qadamai ing dohire apa jabone dlamaan ingsun. Wa angsobalan dicekake apa ingsun al qadama ing dlama al qadamil yumna ing dlamaan tengen, alal ibhami ing ngatasé jempolan ingsun, ing ngatasé jempolan, wa ba'ulan anut sapa ingsun ha iku mang al ikhlas ing salat, al ikhlasa dengan penuh keikhlasan. Summa la adri monggo ora apa jenenge adri ngarep akbal tu ngadep, akbalat ngadep salat minni ana ta wedi den trima, la adri ana ta ora diterima, takut akbal tu minni saking ingsun utawa salatku diterima amla utawa ora.
Jadi ini peristiwa yang luar biasa ya. Hatim Al-Asam radhiyallahu sahabat Rasulullah itu pernah meriwayatkan bahwa suatu saat beliau ditanyai tentang keadaan sholatnya. Maka beliau menjawab, ketika sudah waktunya sholat, ketika waktu sholat, kemudian beliau menyempurnakan wudhunya. Wudhu benar-benar disempurnakan. Makanya Imam Ghazali dalam Ihya itu menerangkan bagaimana sholat ketika berwudu itu juga bukan hanya sekedar sesuai syariat itu, batas-batas apa melaksanakan wudu, misalnya wajah lah itu benar-benar penuh penjiwaan wudunya itu. Melibatkan kesadaran penuh bagaimana ketika beliau berkumur itu beliau mengajak kepada mulutnya untuk senantiasa memohon kepada Allah untuk dipermudahkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Bagaimana ketika mengusap wajahnya itu penuh kesadaran bagaimana minta kepada Allah supaya wajahnya ditemukan pada orang-orang soleh, para kekasih Allah. Bagaimana ketika membasuh tangan, ketika tangan kanan meminta kepada Allah untuk dikuatkan melakukan kebaikan dan menerima catatan amal dari tangan kanan. Bagaimana ketika tangan kiri untuk tidak menciptakan kerusakan dengan tangan kiri dan dijauh nanti di akhirat tidak menerima catatan dengan tangan kiri. Bagaimana ketika membasuh telinga kanan, minta kepada Allah untuk supaya telinga kanannya ini dipermudah untuk menerima kebaikan, nasihat-nasihat, mendengar yang baik-baik, dan yang kiri ini supaya tidak mudah menerima berita-berita hoak. Bagaimana dengan ketika mengusap sebagian kepala, memohon kepada Allah supaya isi kepala ini selalu berpikir positif. Bagaimana berpikir positif, menerima ilmu-ilmu Allah. Bagaimana ketika membasuh kaki yang kanan, meminta kepada Allah supaya kakinya dipermudahkan yang kanan menuju kepada masjid, menuju tempat-tempat kebaikan. Bagaimana ketika kaki kiri itu menjaga kesadaran supaya meminta kepada Allah supaya dijauhkan untuk melangkah, dipersulit melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itu baru wudhunya disempurnakan seperti itu. Kemudian setelah itu beliau menepati sebuah tempat yang mana tempat itu tempat sholatnya. Ketika sudah sampai di tempat sholat, di masjid atau di tempat-tempat sholatnya itu, sahabat Hatim Al-Asam ini kemudian duduk sebentar sampai semua konsentrasinya itu karena itu dikumpulkan itu kita konsentrasi dulu. Dan makanya ulama kita itu mengajarkan bagaimana ketika sudah berdiri mau sholat itu kita nafas, mengajak semua kesadaran kita untuk kita ajak sholat. Berarti latihan fokus. Semua tubuh halus kita, tubuh kasar kita, roh kita, jiwa kita, sukma kita, tubuh kita ajak untuk kita istilahnya kalau orang Jawa ditembung dulu. Kemudian berdiri untuk sholat. Kemudian dalam konsentrasi itu menghadirkan seolah-olah Ka'bah itu berada di depan dia. Makanya sholat itu menghadap Ka'bah. Itu berada pada antara dua alisnya ini. Nah inilah kalau dalam tasawuf itu dalam tarekat di sini itu latifatul kalau itu kalau orang meditasi ini cakra ajna, latifatun natiqah. Nah, ini di sini. Itu di situ ada zikirnya. Kalau orang-orang tarekat Naqsabandiyah itu, pengamal tarekat itu. Juga dalam meditasi itu ada di sini cakra ajna. Itu di situ seolah-olah beliau Ka'bah itu ada di situ. Nah, saking belajar khusyuk. Kemudian
Siratal mustaqim yang jembatan yang begitu salah dikit melangkah itu kita terjebur ke neraka itu berada pada telapak kakinya, sedang seperti kemudian surga di sisi kanan, neraka di sisi kirinya. Kemudian ya ini yang paling menakutkan, ini malaikat maut berada pada belakangnya, sehingga beliau menyangka bahwa sholat ini adalah sholat terakhir karena malaikat maut sudah berada di belakang kita untuk menjemput kita. Kemudian beliau ketika melaksanakan sholat itu seolah-olah berdiri di antara roja dan khauf, penuh mengharapkan rahmatnya Allah, ampunan Allah. Kemudian juga takut pada siksanya Allah, murkanya Allah. Ketika bertakbir, nah ini Allahu Akbar, nah itu benar-benar melakukan penghayatan. Makanya orang takbir itu apa? Allahu Akbar itu tangannya dibuka. Itu filosofinya bahwa semua yang biasa kita genggam, dunia, harta, keluarga kita itu ketika sholat itu kita lepaskan semua. Penuh penghayatan. Allah lah yang maha besar. Kemudian ketika membaca Fatihah, membaca ayat-ayat dalam Al-Quran itu membaca dengan tartil, dengan penuh pelan-pelan. Ketika sedang rukuk, nah ini rukuknya itu penuh penghayatan, penuh ketawaduan kepada Allah. Ketika bersujud, nah sujudnya ini penuh ketenangan, penuh konsentrasi. Makanya dalam sujud itu terkadang tanpa kita sadari kalau kita khusyuk itu tiba-tiba nangis penuh. Kemudian ketika duduk itu posisi tahiyat atau duduk itu yang kaki kiri itu tempat yang ditaruh di bawah, itu dibuat lemean kita, buat yaitu tangan yang kanan di atas ketika tahiyat atau duduk itu yang mana ketika bertahiyat kaki jempol kaki ini untuk selalu yaitu ditarik gini. Yaitu juga kalau diulas dari sisi medis itu luar biasa. Ternyata banyak saraf itu yang makanya sholat itu juga untuk fisik itu luar biasa kalau kita mau. Kemudian dalam sholat itu selalu diiringi dengan keikhlasan. Sudah sebegitunya loh sholatnya Khatim Al-Aswam ini beliau juga masih merasa takut apakah sholatku ini diterima atau tidak ya. Penuh rasa ketakutan di hadapan Allah. Wa qala Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada Ibnu dan Abbas, anak dan Abbas, anaknya dan Sayyid Abbas. Rakaatani utawi rong rakaat muktasidatani yang kita harapkan dua-duanya yang sedengan fi tafakkurin iku yang dalam angen-angen ati khairun luweh apik min qiyamil lailatin dari qiyamul lail wal qalbu tawi ati iku sahun lali. Jadi Ibnu Abbas pernah berkata bahwa dua rakaat yang fokus, yang dua rakaat yang biasa saja, yang tidak begitu panjang, yang sedengan, yang kita laksanakan dengan keadaan bertafakkur, dalam keadaan konsentrasi seperti tadi dalam riwayat tadi. Bagaimana kita dalam sholat menjiwai sholat kita sungguh-sungguh
Yaitu 2 rakaat yang gini itu lebih utama fadilahnya dari sholat malam tapi hatinya kita lalai. Makanya sholatnya orang yang benar-benar menjiwai, sholatnya orang mukmin, sholatnya para wali itu luar biasanya seperti ini. 2 rakaatnya, makanya sholatnya orang alim, 2 rakaatnya orang alim itu, terkadang malah tidurnya orang alim itu lebih baik, lebih utama dari ibadahnya orang jahil, orang-orang yang bodoh. Semoga kita bisa menjalankan ini ya. Berusaha minimal 2 rakaat kita yang khusyuk ini pernah diterima oleh Allah penuh. Nah itu sudah luar biasa itu hitungannya, mengalahkan ibadah-ibadah sepanjang malam. Nukila an Bashar ibnul Haris, dinukil dari Bashar ibnu Haris, fima dalam perkara rawa kang riwayatake ing ma'anhu saking Bashar bin Haris Abu Thalib, sinten sapa Abu Thalib al-Maki, an Sufyan ats-Tsauri, dari riwayat Sufyan ats-Tsauri, annahu setune Abu Thalib kala iku dawuh, man utahe sapane wong lam yaksuk kang ora khusuk. Nah ini berat ini malah, fasadat sholat maka rusak sholatnya. Ini sholatnya para wali ini. Kalau kita sholatnya hanya masih sekedar baru kapasitas gugur kewajiban. Orang-orang yang khusyuk, yang belum khusyuk sholatnya, itu sholatnya ibaratnya rusak. Ya kalau kita sholatnya yang baru sekedar masih tahap gugur kewajiban, kita tertulis sudah melaksanakan sholat. Ya, kita tingkatkan pelan-pelan. Ruwiya an Hasan, diriwayatkan dari Hasan, annahu setune Hasan qala dawuh sinten Hasan, kullu sholatin utawi saben-saben salat la yahduru kang ora hadir fiha ing dalam salat apa alqalbu ati, faya mongko utawi salat ilal uqubati maring tatrapan asra'u luweh remeh. Jadi orang yang sholat tetapi hatinya belum belum hadir, belum hudur. Ini hatinya belum hadir melaksanakan sholat, belum tafakkur seperti tadi ya, ini maka ya kena sholat seperti ini masih tergolong kena hukum sholatnya masih ringan-ringan saja. Wa Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal, man utawi sapane wong arafa weruh sapa wong, man ing wong ala yani amini kang ing atase tengene wong, wasimalihi lan kiwane wong, muta'ammadan hale moho-moho utawa muktamad, wa mongko utawi kebiasaan ya, wa hale utawi wong iku fi sholati ing dalem salat, fala sholata lahu mongko urung diarani salat lahu kedue wong. Orang yang diketahui bahwa dalam kanan dan kirinya masih mengetahui, masih mengenal keadaan kanan kirinya, itu loh maksudnya. Kita sholat kok masih memperhatikan kanan kiri, ada apa di kanan kiri kok masih tahu orang tersebut, maka sholatnya orang tersebut belum dikatakan sholat yang sempurna. Ini khusyuk. Khusyuk itu tidak tahu apa-apa, yang diketahui hanya Allah. Masih berat ya, kita jauh ini maksudnya ya. Kita orang salat di belakang kita, kadang siapa yang kita tahu, siapa, wah ini kayaknya kok tinggi, wah ini pasti si A. Tahu kita. Waruwiyalah dan riwayatake aidon halimaneh musnadan hale aweh sanad hadis musnad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bersabda Rasulullah SAW, Anal abda saat temene kawula la yusolli mongko ora salat temen sapa abet as-sholata ing salat wala yuk tabulan ora den tulis lahu maring abet sudusa apa 1/6 salat wala usralan 1/10 salat wa inna ma yuktabu tetapi den tulis lil abdi maring kawula mang min sholati saking sholate wong ma'akala kang ora ngenangen sapa wong sapa abet minha saking sholat. Akhraja ngetokake wing hadis Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban min hadisi Amr bin Yasir bin Nahwi sepertene hadis tersebut. Jadi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, seorang hamba ini belum dikatakan sholat, dalam sholat itu belum ditulis sholatnya, baik 1/6-nya sholat atau 1/10-nya sholat, tetapi ditulis bagi hamba ini telah melaksanakan sholat ketika orang tersebut tidak punya angan-angan apapun dalam sholat, hanya mengharap kepada Allah. Wa qala Abdul Wahid bin Zaid, nah ini Wahid bin Zaid, Abdul Wahid bin Zaid berkata, ajma'tu ngumpul sepakat, ajma'at al ulama, para ulama sepakat annahu seduwe Abdul Wahid laisa iku ora ana lil abdi kedue kawula min sholatihi dari sholatnya Abdul Wahid illa ma akala angeng sholat akala yang mengangan-angan minda dari sholat. Fa jumlahu mongko tae jumlah sapa Abdul Wahid ijma'an ing ngumpul wa manukila lan perkara nukilan dinukil min hadil jinni dari ikilah jenis anil fuqaha dari para ahli fikih al mutawariin yang ahli wirai wa an ulama'il akhirah dan ulama-ulama akhirat aksaru luweh iku lebih banyak ayaksa ing yen to den ngebai apa. Jadi Abdul Wahid bin Zaid itu sepakat dengan para ulama bahwa sesungguhnya tidak seorang hamba itu loh tidak dikatakan sholat ketika masih mempunyai angan-angan. Aku iki sholat engko piye lah, itu masih sholatnya belum khusyuk. Ini ijma ulama juga mengatakan hal yang demikian. Ya, semoga kita bisa menjaga sholat kita, meningkatkan sholat kita untuk lebih khusyuk. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam kami membaca ataupun mencoba mengulas ini, itu murni dari kebodohan kami, khilaf kami. Apabila ada kebenaran, itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Asrarun nida'il muadzin, rahasia-rahasia panggilannya orang yang para muadzin. Dilanjutkan besok setelah sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.